Pulau Timor menjadi salah satu wilayah paling unik di Indonesia. Pulau ini terdiri dari dua negara, yaitu negara Indonesia dan Timor Leste. Keduanya dipisahkan oleh garis batas sepanjang lebih dari 200 km. Melewati perbukitan, lembah kering, dan permukiman masyarakat adat. Namun, batas negara tidak memisahkan hubungan sosial masyarakatnya. Kekerabatan, bahasa, dan adat masih melekat kuat di kedua sisi perbatasan. Inilah yang membuat pengelolaan perbatasan di Timor tidak hanya soal penegakan aturan, tetapi juga bagaimana menjaga harmoni kualitas yang telah hidup berdampingan selama puluhan tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori boundary mapping. Yang mana teori boundary mapping ini berbicara tentang ataupun menjelaskan tentang tahap terbentuknya batas sebuah negara, mulai dari penetapan berdasarkan sejarah kolonial, penegasan batas di peta, pemasangan patok di lapangan, hingga pengelolaan wilayah perbatasan. Jadi teori boundary mapping ini itu berbicara seputaran bagaimana mengelola ataupun menentukan batas-batas di sebuah perbatasan negara. Dan dalam melakukan ataupun mengaplikasikan teori ini, di situ terdapat 4 tahap. Yang pertama itu tahap alokasi, yang kedua delimitasi, ketiga demarkasi, dan terakhir itu adalah administrasi. Dan poin yang pertama itu adalah alokasi, yang mana tahap awal ini adalah penentuan wilayah mana yang menjadi milik suatu pihak berdasarkan kesepakatan politik, sejarah, dan hukum. Jadi ini adalah tahap-tahap yang bisa dibilang tahap yang sangat-sangat penting, karena ini adalah proses kita menentukan batas-batas sebuah negara itu di mana, berdasarkan politik ataupun berdasarkan hukum. Dan setelah penentuan tadi, pindah ke poin yang kedua, yaitu poin delimitasi, yaitu penarikan garis batas secara resmi di peta sebagai dasar legal batas patokan. Setelah kita menentukan batas-batas sebuah perbatasan tadi, dilakukanlah delimitasi ataupun penarikan batas, mengukur batas ataupun seperti mapping gitu. Jadi itu adalah merupakan tahap kedua daripada teori boundary mapping. Dan yang tahap ketiga ialah demarkasi, yang mana penandaan batas di lapangan melalui patok, tanda alam, atau struktur fisik lainnya. Jadi setelah melakukan mapping, menentukan garis, di situ dibuatlah patok sebagai tanda sebuah perbatasan. Dan ini merupakan tahap ketiga setelah alokasi, delimitasi, dan masuk ke dalam demarkasi, yang mana demarkasi ini adalah tahap membuat batasnya. Dan yang terakhir adalah administrasi, yang mana pengelolaan dan pemeliharaan batas negara agar tetap jelas, berfungsi, dan tidak menimbulkan konflik. Dan tentu setelah dibuat patok ataupun batas, tahap administrasi ini juga sangat krusial, yaitu untuk menjamin tadi agar perbatasan berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan konflik untuk depannya. Jadi secara keseluruhan teori ini menegaskan batas bukan hanya garis fisik, tetapi hasil dari proses politik dan administratif yang sistematis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori border governance. Teori border governance merupakan pendekatan dalam kajian kebijakan publik dan hubungan internasional yang memandang perbatasan negara tidak semata-mata sebagai garis pemisah teritorial, melainkan sebagai ruang sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang dikelola melalui interaksi multi aktor dan multi level. Dalam perspektif ini, pengelolaan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara secara tunggal, tetapi melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan hingga masyarakat lokal dan aktor non-negara. Secara konseptual, border governance menekankan adanya pergeseran dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada keamanan, border security, menuju pendekatan tata kelola yang lebih komprehensif,
Pendekatan ini mengintegrasikan aspek keamanan, pembangunan, pelayanan publik, serta kerjasama lintas batas. Dengan demikian, perbatasan dipahami sebagai wilayah yang dinamis dan memiliki potensi strategis, bukan sekedar kawasan terluar yang terpinggirkan. Dalam kerangka border governance, terdapat beberapa prinsip utama. Pertama, koordinasi antar level pemerintahan yang menuntut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan serta implementasi kebijakan perbatasan. Kedua, kolaborasi lintas sektor di mana pengelolaan perbatasan melibatkan berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Ketiga, partisipasi masyarakat lokal yang dipandang sebagai aktor penting karena memiliki pengetahuan konseptual dan keterikatan langsung dengan wilayah perbatasan. Selain itu, border governance juga menekankan pentingnya kerjasama internasional, khususnya bagi negara-negara yang berbagai wilayah perbatasan darat maupun laut. Kerjasama bilateral atau regional diperlukan untuk mengelola isu-isu lintas batas seperti mobilitas penduduk, perdagangan, keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui mekanisme kerjasama ini, potensi konflik dapat diminimalisasi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, teori border governance menawarkan kerangka analitis yang relevan untuk memahami kompleksitas pengelolaan perbatasan di era globalisasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan perbatasan tidak hanya diukur dari aspek kedaulatan dan keamanan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan. Sekian, terima kasih. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan bekerja di sektor pertanian, lahan kering, dan peternakan. Tanah yang gersang dan curah hujan yang rendah membuat mereka harus bergantung pada musim dan sumber air yang terbatas. Di beberapa desa, akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang sempit dan jarak yang jauh, serta transportasi yang terbatas, membuat pelayanan publik belum sepenuhnya merata. Mobilitas masyarakat lintas batas juga berlangsung setiap hari. Ada yang menyeberang untuk bekerja, membeli kebutuhan pokok, atau mengunjungi keluarga. Di pasar-pasar kecil, kegiatan barter dan jual beli menjadi sarana masyarakat bertahan hidup. Namun, tantangan seperti penyelundupan, perdagangan informal, dan keterbatasan infrastruktur dasar membuat kawasan perbatasan membutuhkan dukungan yang lebih terarah. Untuk memperkuat kawasan perbatasan, pemerintah Indonesia membangun beberapa pos lintas batas negara seperti PLBN Mota Ain, PLBN Mota Masin, dan PLBN Wini. Pembangunan modern dan layanan pemeriksaan yang tertata serta fasilitas publik yang lebih baik menunjukkan bahwa negara hadir di batas terluar negara. PLBN menjadi simbol bahwa perbatasan bukan lagi halaman belakang, tetapi wajah depan Indonesia. Walau demikian, pembangunan fisik perlu didukung dengan perbaikan infrastruktur desa, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Di tingkat hubungan bilateral, Indonesia dan Timor Leste terus membahas penyelesaian segmen batas yang belum tuntas melalui forum seperti Joint Border Commit dan pertemuan kerjasama keamanan. Tujuannya adalah untuk memastikan aktivitas warga berjalan aman dan harmonis. Meski situasi relatif kondusif, beberapa isu keamanan masih muncul di kawasan perbatasan, seperti penyelundupan barang, migrasi ilegal, dan konflik kecil terkait batas lahir dari ketidakjelasan lahan yang digunakan bersama. Selain itu, beberapa segmen batas masih dalam proses penyelesaian, seperti area yang dipengaruhi pola permukiman adat dan sejarah panjang pembagian kolonial. Karena itu, kerjasama bilateral dan penjagaan wilayah tetap menjadi prioritas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.
Dari sekian banyak pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste merupakan ruang hidup atau wilayah yang cukup dinamis, di mana pembangunan PLBN, kerjasama bilateral antara dua negara yaitu Indonesia dan Timor Leste, dan upaya untuk memperbaiki infrastruktur layanan publik merupakan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperhatikan wilayah-wilayah perbatasan yang ada di area ini. Kemudian, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu di mana pemerintah memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan memperoleh keadilan dalam hal memperoleh pelayanan publik seperti dalam sektor keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dengan berbagai pendekatan, dapat kita lihat bahwa wilayah perbatasan terkhususnya dalam hal ini adalah wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste bukan hanya sebagai jalur pemisah saja, namun wilayah perbatasan merupakan wajah terdepan yang mencerminkan kedaulatan dari suatu negara.